Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum selesai ulangi. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Om Swastiastu, Om Santi Om. Dijawab. Tenanan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya mau membantu. Dibaca. Apa sekarang hari ini kamu? Ya Allah, sama ini dijerakin kok. Dibaca sosialisasi budaya positif. Pernah dengar budaya positif? Pernah. Apa budaya positif? Hah? Budaya yang bagus, budaya positif. Ayo kita lihat orang itu ya budaya positif. Apa? Kleru. Kalau mau positif pikirannya jadi ke situ ya. Tapi bukan positif yang itu ya nanti. Kalau positif yang itu nanti seperti dunia. Tapi yang lainnya jangan dibudayakan. Positif seperti dunia untuk Bu Elo sudah 2 anak cukup ya. Bu Beni juga sudah. Untuk Pak Rahmat dibudayakan lagi kurang 1. Apa konsep utama modul budaya positif? Apa? Ditanya itu loh, dijawab. Apa? Nggak tahu sama, nggak tahu. Itu namanya pertanyaan pemantik katanya. Pemantik. Ini nanti yang kita bahas itu ada banyak ya anak-anak ya, teman-teman ya. Budaya positif, konsep utama budaya adalah perubahan paradigma belajar. Paradigma itu cara kita memandang, cara kita berpikir, pokoknya seperti itulah paradigma. Ada disiplin positif. Disiplin positif, disiplin yang negatif banyak apa? Anak orang ada, tapi kita nanti tahu disiplin positif. Rahmat senyum. Terus ada segitiga restitusi ya. Juga tahu kalau di sini nanti aja satu-satu. Nanti saja nanti ada waktunya. Terus ada keyakinan kelas ini. Terus posisi kontrol guru kontrol apa? Tetap di posisi natural. Terus ada motivasi perilaku manusia. Kita sebagai manusia itu pasti ada motivasinya dalam bertindak nanti apa saja. Nah, Pak Yasin motivasinya apa? 3 hal. Harta tahta wanita. HTW. Harta tahta HTW. Kalau Pak Yasin itu motivasinya dalam hidup itu HTW ya, harta tahta wanita. Dan Pak Dika. Terus nilai-nilai kebajikan sampai nilai-nilai kebajikan harus ngerti.
Oke, kita bahas satu persatu ya, nggak langsung. Nanti kalau dibahas sekalian mumet ya, saya juga mumet nanti. Paradigma baru dalam pembelajaran. Pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhan dasarnya. Pembelajaran berdiferensiasi, different. Artinya different bahasa Indonesia berbeda, berbeda-beda tetapi satu juga. Ada yang tahu pembelajaran berdiferensiasi ini biasanya pointer ini. Pembelajaran berdiferensiasi itu yang bagaimana tuh Bu ini? Yang beragam, Pak. Oh beragam. Beragam. Berbeda-beda. Oh ya Allah. Berbeda-beda tetapi tetap beda. Bu Novi diam saja dari tadi Bu Novi. Sudah berdiferensiasi belum di dalam pembelajarannya Bu Novi? Sudah. Jawab dari kelas kemudian ada apa? Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila ada apa saja? Yang pertama ada berkebinekaan global. Berkebinekaan global itu berarti kita menerima perbedaan yang ada di dunia ini, ya loh. Israel jatuh dulur, Palestina jatuh dulur, ya loh. Pokoknya jauh perang kiamat dunia ini. Terus bergotong royong, tulung menentung, gitu, bergotong royong. Seperti ini kita gotong royong, saling bertukar untuk pemikiran untuk mencapai pendidikan yang lebih baik. Pendidikan. Nah, sama-sama dong ngantuk. Terus kreatif, nah ini kreatif kita dalam pembelajaran harus anak-anak bisa berpikirnya kreatif, ya, orang butuh monoton ya. Kayak soal garap sopong gitu. Monggo Pak Sigit silakan masuk. Oh enggak masuk. Mengintip juga boleh. Masuk enggak apa-apa. Monggo kenalan. Kita ada personel baru ya. Terus bernalar kritis. Ya, jadi murid kita diharapkan bisa bernalar kritis, mengerti kondisi zaman, ya. Tidak hanya bendino ini pelajaran, tapi juga kritis terhadap lingkungannya. Mandiri, ya, bisa diri, ya. Insya Allah murid-murid kita juga sudah mandiri. Terus beriman dan bertakwa, ya, ini sudah insya Allah sudah beriman dan bertakwa. Haji sunnah. Monggo silakan duduk sini. Pembagian. Oke, semua. Pertama sudah. Oh iya. Ya, lanjut. Kita lanjut ya. Sudah berapa menit ini? Loh, kok balik nih? Ini kok balik? Itu sudah ya? Oh, lalu dulu mohon maaf, lagi batek malu udah tua. Ini orang kayak gitu loh. Nah, lanjut. Nah, kita semua bingung kita mau apa gitu. Saya juga bingung ini nanti mau ngomong apa. Oke, biar kita tambah bingung kita lanjut saja. Ilusi kontrol, ilusi itu tidak nyata. Semua hanya di tangan manusia. Ilusi guru dalam pengontrol murid. Ya. Ilusi bahwa semua penguatan efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak. Nah, ketika kita melakukan pembelajaran, kita secara tidak langsung itu biasanya menggunakan ilusi ini. Dikira manusia orang tak jualan itu
berhalusinasi bahwa apa yang kita sampaikan itu bisa dilaksanakan oleh murid, padahal mereka melaksanakannya itu dengan terpaksa. Oh jangan, nggak tahu orang nggak telat, nggak telat hukum. Nanti bukan hal yang seperti itu yang kita budayakan dalam lingkungan. Nah, ini namanya ilusi kontrol. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat malah karakter. Nah, contohnya muridnya diseni, jadi guru juga kita muridnya. Ada nggak guru di sini yang suka kita muridnya? Ini biasanya kita boleh ya. Tukang kritik muridnya, sampai yang agak soal goblok. Tak boleh ya, tak boleh seperti itu. Boleh, terus buka boleh juga tidak boleh. Itu budayanya tidak positif juga kan. Oh tidak boleh, jangan lagi jewer ya Allah, amit-amit jabat bayi atau sampai jabat berhenti ya. Apa? Kalau itu boleh, itu ngomong ini budaya positif di lingkungan sekolah. Kalau keluarga sakar ini mesti kontrol ya. Akan kita berhalusinasi bahwa murid itu nanti bisa nurut sama kita dengan jalan seperti itu, padahal tidak. Nah, kita harus tahu tentang teori stimulus respon. Stimulus itu berarti apa? Memberi pancingan, mancing oleh liwat, Jadi getak budaya manut, ya, seperti itu stimulus respon. Terus ada teori kontrol, kontrol, ya, atau teori pilihan. Biasanya ada dua teori yang harus kita ketahui. Nanti yang sering kita pakai yang mana nanti bisa dibuat. Nah, teori stimulus respon. Nah, di dalam teori ini realitas atau kebutuhan kita sama. Kita menganggap kebutuhan murid kita itu sama. Realitas kebutuhan kita berbeda. Itu untuk teori kontrol. Masing-masing murid itu punya karakter diri. Semua orang melihat hal yang sama. Pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Pikiranku atau pikiranmu ki ora kok bodoh. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dalam teori stimulus respon itu menyuruh muridnya supaya bertindak seperti yang kita mau. Dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi orang bisa omongan sih ya, PDKT, pendekatan, nggak langsung kan. Jadi langsung begini, orang telat, karena butuh main, nah itu tidak boleh. Tidak boleh. Itu namanya itu tadi pada ilusi kontrol. Kita menunggu bisa jadi nggak boleh apalagi bertanya-tanya, ya Allah, nggak boleh. Nah, nanti untuk mengatasi yang itu nanti ada namanya juga susi tadi, ya. Nanti kita praktekkan buat kamu. Asiknya ya nggak boleh ya kalau putih dulu. Perilaku sebagai suatu kesalahan. Nah, kalau kita pakai teori ini, bocah yang nakal mesti dianggap salah harus ini akhirnya bocah nangis. Semua perilaku memiliki tujuan. Nah, kalau kita pakai teori kontrol, dia berbuat salah pasti ada alasannya nyapo. Orang lain bisa mengontrol saya. Nah, kalau stimulus respon tadi, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan pada teori kontrol itu yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain dalam teori itu stimulus respon. Dalam teori kontrol kita tidak bisa mengontrol orang lain.
berdiri. Orang bilang toh orang bilang kecuali dulu berdiri. Nah itu bedanya. Dalam teori stimulus respon kita bisa mengontrolnya, sedangkan pada teori kontrol kita tidak bisa. Kalau ini berdiri ya harus sesuai kehendaknya. Ini Pak Yasin ini berdiri kan harus sesuai kehendaknya. Ya. Kalau tak suruh berdiri sekarang, Pak Yasin berdiri tidak mau loh. Merasa ngantuk nyapo ngantuk ya. Kasih gimana dia tahanan. Nah itu bedanya. Harus dimulai dari diri sendiri. Mau ketawa ke TV kenapa? Jelasnya orang juga. Terus pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pada teori kontrol kolaborasi dan konsensus menyinakan pilihan-pilihan baru. Kolaborasi diajak omongan. Nah, kalau kita ingin merubah perilaku dari murid itu diajak ngobrol. Aduh, dapat juga. Model berpikirnya untuk stimulus respon menang atau kalah. Sedangkan dalam teori kontrol model berpikirnya menang dan menang. Itu positif terus dan negatif. Bingung. Itu apa nih? Kita lanjut ya supaya tambah bingung. Nanti biar. Ya. Bingung tak? Waduh. Ya ya nggak masuk harus bingung. Gak apa-apa, yang penting nanti di akhirnya nggak bingung. Kita lanjut. Kalau kita ngomong masalah disiplin, disiplin itu kayak disiplin menurut Bu Heni. Yang Bu Heni maknai kata disiplin itu kayak contohnya. Manut aturan ya Bu Nopi disiplin itu ya. Lalu piye ora ditelok. Bu Nopi disiplin. Disiplin itu kayak Bu Nopi. Sesuai aturan wis menurut Bruno disiplin ya Bruno disiplin sesuai aturan juga. Kayak saya tidak disiplin sesuai aturan kami kabeh foto kreatif. Orang murid yang kreatif, guru kreatif jawabannya bagaimana? Oh iya, tulisnya sama. Kira-kira itu sama menurut Ki Hajar Dewantara, menciptakan murid yang merdeka harusnya memiliki disiplin yang kuat. Jadi itu disiplin yang berasal dari motivasi internal itu kesadaran diri sendiri. Jadi disiplin orang berdua aturan. Orang oleh telat, oleh telat kamu dihukum. Jadi bukan seperti itu ya. Diinginkan Ki Hajar Dewantara itu tanpa aturan semuanya disiplin, tapi berasal dari diri sendiri. Langsung sadar tak perlu aturan, tak perlu hukuman. Disiplin itu dari kata disiplina yang berarti belajar. Bersama memaknai disiplin taat aturan, patuh aturan, lebih aturan. Tapi yang dimaksud di sini ada bukan disiplin yang seperti itu, disiplin yang muncul timbul dari kesadaran diri. Namun dalam budaya kita itu mungkin mau praktek sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, ini terpaksa. Disiplin itu dapat buat seorang baris melakukan jika mencari suatu tujuan suatu yang dinilai berdasarkan nilai-nilai yang dihargai. Nah, paradigmanya Pak Ki Hajar Dewantara itu kalau bisa mendisiplinkan murid itu harus muncul dari diri sendiri, bukan disiplin karena takut aturan kita. Paham? Baru yang ditutup mawon, ikut toh. Dari disiplin paham lulus toh. Lupa ditulis. Lanjut. Disiplin positif itu didasari dari teori tadi ya, teori kontrol.
dari Dr. William Glasser. William Glasser. Iya, macam Glasser itu berarti anu yang meleleh ya. Es yang meleleh. Jadi untuk melelehkan hati murid kita supaya jadi murid yang disiplin, kita pakai teori ini, teori meleleh ini, teori kontrol. Di dalam teori kontrol itu yang harus kita pahami, kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti yang saya contohkan, Pak Yasin berdiri, nggak mau berdiri Pak Yasin. Kalau tidak ingin berdiri Pak Yasinnya, ya Pak Rahmat juga sama. Kenapa ketawa-ketawa? Anda nantang ya? Nah, terus semua perilaku memiliki tujuan. Kita berperilaku bertindak itu ada motivasinya ya, nanti ada teori motivasi. Makna disiplin sudah tadi saya jelaskan ini dari teori motivasi. Dalam berperilaku tujuannya pertama biasanya untuk menghindari hukuman berwujud di sini. Terus untuk mendapatkan imbalan dan banyak duit. Contohnya kalau sana ini hidupnya berapa sih mergone tak kayak gue chicken. Jajal tak kayak gue chicken bubar nih aku. Roket di gitu. Lalu. Loh, tapi kok belum dapat roket? Roketnya mana? Oh, aduh. Belum dia kok tahu. Terus untuk menghargai diri sendiri, ada nilai-nilai kebajikan universal dan nanti digunakan untuk membentuk keyakinan kelas. Terus lanjut, ada 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru nanti ada beberapa 5 posisi kontrol ya. Biasanya kalau ada murid yang melakukan kesalahan, kita bertindak sebagai penghukum. Sopo ini itu hukum. Oh, aku ini hanya di akal ya. Hanya berjalan. Tak boleh ya seperti itu. Kita menghukum murid itu tak boleh. Terus kedua, pembuat rasa bersalah. Oh, belum tahu balik kontennya. Ya Allah, ini nomor satu bulan sih, ya itu pinter. Terus ada yang sebagai teman, dia sih biasanya kalau itu coba sebagai teman. Terus ada pemantau, telat, langgar kilo, mana apa ngerti toh? Iya, itu kamu beli Pak Ahmad biasanya dia. Terus ada yang manajer, manajer itu Pak Kecil, yang didudukan diajak ngobrol itu Pak Kecil. Nah, nanti yang tepat itu yang seperti apa? Apakah yang penghukum seperti Pak Agung ataukah pembuat rasa bersalah seperti Bu Reno? Nanti yang diinginkan dalam kurikulum kita yang baru ini, yang diprogramkan Mas Menteri itu yang bagaimana? Kira-kira yang mana? Penghukum ya? Itu langsung terspon. Oh, manajer bank. Ya nanti kita lihat juga. Terus ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya. Ini kebutuhan dasar bertahan hidup. Jelas. Contohnya Hamas atau Palestina lainnya apa wani perang harus untuk bertahan hidup. Apa hubungannya Palestina? Jadi kebutuhan dasar. Tindakan yang kita lakukan itu pasti berhubungan dengan kebutuhan dasar ini. Terus penguasaan. Pengen jadi presiden, oleh Mas Gibran pengen jadi wakil presiden, undang-undangnya diubah. Makanya itu contoh normal gitu. Lele ora butuh kuasa ora bakal segala macam cara dicoba. Terus kasih sayang dan rasa diterima. Ini biasanya Mas Dika. Kalau kedatangan ada tamu, siapa kemarin dari Wijaba itu karena ini disayang, Pak Dikanya biasanya
Oh iya bertika, tika. Itu normal. Kalau beda batika biasa. Nanti kalau beda berubah lagi itu aja ya. Terus kebebasan. Ingin bebas. Manusia itu pasti juga ingin bebas. Itu kebutuhan dasar manusia yang mendasari tindakan kita. Ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Semoga tidak ada ya, karena bingung semua ya. Tapi tidak bingung kok. Tadi disiplin yang kita mau itu disiplinnya bagaimana, Bu Dias? Itu gimana disiplin yang bagaimana? Iya. Kita sebagai teman, kita sebagai manajer. Sesekali itu juga harus pengumuman juga bisa. Tapi saya bisa sebagai teman ya Pak. Oke teman. Ya nanti kita lihat apa positifnya. Menurut saya itu bermain, saya juga suka bermain. Ini soalnya berolahraga, berlas itu. Oke, kita lanjut. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Beberapa institusi organisasi pendidikan telah memiliki nilai kebajikan yang ini dan disepakati bersama. Salah satunya adalah nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia yang kita kenal sebagai profil pelajar Pancasila itu tadi. Teori motivasi perilaku manusia menurut Mbak Diana Gosling dalam bukunya Petrasus dia pasti banyak macam. Bisa guru baca Inggris ya ngerti aku dia ngerti. Result of discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, itu motivasi eksternal. Contohnya sampai helm itu tujuannya ben ojo ditilang polisi apa lek duduk sirai ora beli. Biasanya betul aja ditilang polisi ya untuk berapa mengarap omahnya ya betul. Itu contoh motivasi perilaku manusia. Itu berasal dari eksternal itu dari luar. Ada ekstraterestrial itu berarti alien. Apa hubungannya itu? Dulu bingung, paham? Kami saya juga bingung. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, nah itu motivasi eksternal. Contohnya yo kita ini begitu orang yang buku karena ada dibayar karo negara. Ya, jangan ada dibayar kok belum maju budaya ini. Gua bulan mau diwangi begino kopi jalannya. Wala diwangi ini mergo gitu. Ternyata kita Allah doain. Sama sudah dua ya Pak. Dari yang grogi ini. Terus lanjut untuk menghargai diri sendiri. Itu motivasi internal. Gitu. Brokoli. Kenapa kok pakai kerudung yang tutup? Ya. Kenapa kok pakai kerudungnya seperti itu, modelnya seperti itu? Karena supaya itu motivasi dari diri sendiri.
rambutnya kok disisir ke kanan, kok gak ke kiri, apa? Itu ganteng. Di panen ini iwo orang malu talu nih. Nah, karena dia ini menghargai dirinya supaya terlihat ganteng seperti opak-opak gorengan, gitu. Lanjut. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi murid ini nakal, nyapo, tertib itu pasti ada dipengaruhi salah satu dari ini. Muridnya mau orang mau nih, ini kan mau orang ditekoi mau orang ditekoi mau orang kerjanya wadi atau bumi, wadi dihukum. Nah ini ngomongnya hukuman dihukum dan oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Jadi podo ya kayak opah kalau kayak hukuman itu sama ya, berlaku sama. Dorongannya eksternal dari luar, bukan ikhlas dari dalam hati. Dan akan ada faktor-faktor ketergantungan. Bu ini yang mau muridnya ya bi sergap rebu bergaul jika rebu ini ya itu karena dari luar, tapi yang sergap dari diri sendirinya kan yo jarang biasanya ya. Nah itu nanti yang harus kita lakukan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kira-kira pengaruh apa? Kalau di produksi sergap, tiga hadiah, mulai dari tiga hadiah, bolosnya, terus dihukum, tukang rampung hukum di parahin rumah di bawah tak. Kira-kira, itu wali tarik, itu sopong biasanya, guru sopong guru biasanya sebagai pas sopong, gue ini tidak boleh ya, tidak baik. Aku gak ada itu mah, kalau tadi kalau nenek bocah ya lalu punya, tadi kita sadarkan dari dirinya. Itu loh, bisa ngobrol. Tidak tersentuh ya maksudnya. Hatinya. Ini aneh. Hatinya atas. Jadi yo kita harus teladan. Kita coba terus seperti itu air dan batu waktu ini sudah jadi mungkin perlu dipasangkan di SMP seperti kita sudah melakukan yang baik nanti dia masih jadi penghargaan itu tidak efektif, terus penghargaan merusak hubungan. Itu hubungan kita sama murid itu nanti kalau bagus ya karena penghargaan, kalau jelek ya karena tidak dikasih penghargaan. Penghargaan mengurangi ketepatan, terus penghargaan juga menurunkan kualitas murid tadi, motivasinya tadi menjadi tidak ikhlas. Murid yang baik karena dapat hadiah atau takut hukuman, bukan karena kesadaran pribadi. Penghargaan juga mematikan kreativitas. Penghargaan juga mengurangi motivasi intrinsik. Muridnya tidak sadar berdasarkan kesadarannya sendiri, tapi karena takut dihukum atau karena ingin mendapatkan penghargaan. Yang biasanya ngajar kasih penghargaan, kasih bintang-bintang, yang sergap masuk dikasih bintang-bintang ada. Bu ini biasanya ya toh suka ngasih penghargaan, ya. Jangan. Oh Bu ini, memang guru super. Lanjut.
Enggak, biasa pas 1 jam ini PPT-nya masih berapa ini? Sampai aku kesulitan. Pengajian baca. Soalnya ini amplopnya ini bicara amplop Pak Yasin. Nanti kalau kelebihan amplopnya nanti kurang bagus. Berarti penghargaan ya. Perbedaan hukuman konsekuensi dan restitusi. Hukuman benar ya. Konsekuensi restitusi baru dengar restitusi. Restitusi baru dengar Pak Rahman ya. Nah, sering-sering mesti hukuman. Bocah jaga di Podo karo sing ngomong. Biyen tapi saya kan sekarang sudah berubah ya. Jadi jangan dicontoh, sekarang sudah dapat ilmu baru harus berubah. Kita juga harus berubah ya. Jangan suka menghukum muridnya, nggak boleh murid-murid buta-buta, nggak boleh. Aku nggak kita. Yang murid saya sih nggak boleh, murid dihukum, ngopel WC nggak boleh ya. Kita pilih banyak sih. Kesadaran berbagi. Oh, berarti jos. Dulu kan tadi sudah direkam gitu. Oh iya, aman. Kok berarti sempat-sempatnya gini kuning? Boten seperti gini. Tapi kan mulai nggak direkam kan mengulang lagi kan kasihan dengan jatahnya. Double ini sih bangkrut nih. Bukan, ini motivasinya nah itu kan hanya sarannya cuma rekam gitu. Utang-utang nggak terekam bahaya. Anjur. Kalau hukuman itu biasanya tidak terencana tiba-tiba. Siapa lu lagi? Bukan, biasanya. Kan saya sudah cerita dulu aku seperti itu, sekarang aku itu sudah berubah. Semenjak ini ikut berubah itu ya, itu kan tidak baik. Makanya nanti kasih tahu yang baik bagaimana ya. Saya kira itu dulu agak keras, sekarang lebih keras. Ya sekarang ya berubah toh, kan sudah berubah pagi. Ya mungkin tadi pagi. Sebelum ikut dulu penggerak kayak sih, belum juga seperti itu ya. Konsekuensi itu terencana. Biasanya ada aturannya. Aku telat poinnya 10, terus bolos poinnya 15. Nah dulu saya waktu SMK seperti itu konsekuensi. Terus yang diinginkan dalam ini saya designasi itu kita mempraktikkan yang namanya ini restitusi. Menciptakan kondisi murid itu memperbaiki kesalahan. Terus dalam restitusi yang kedua prosesnya kolaboratif. Kolaboratif itu tadi kolaboratif. Dan kayak saya seperti Bu Novi itu tiap hari kolaboratif, diajak ngobrol gitu. Misalnya anak itu kolaboratif. Jadi omongan obrolannya dua arah. Beda sama hukuman sama konsekuensi. Hukuman sama konsekuensi itu kan searah. Gue orang ini, gue ada begini, gue orang ini tak hukum. Itu kan ada kita tidak melibatkan siswa itu bedanya. Paham ya? Paham. Betul hukum bisa dijelaskan. Kurang-kurang itu. Orang mengulas menit ya. Kalau 10 menit atau jam, 10 menit atau jam. Ciri-ciri restitusi yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang seperti kita kalau buka usaha gagal, gitu, usaha lagi. Apa terus dari gagal? Bakulannya temu merapayu, karena bakulannya tengah sawah orang yang mau liwat, gitu. Uangnya habis. Kita pelajari kegagalan kita berubah. Oh,
Tidak, itu rame seperti itu. Kita masih kayak gitu. Kaki siap batu. Yang kedua, memperbaiki hubungan, Jadi, kamu itu berbahasa. Iya, maksudnya hubungan saya dengan Bu Novi. Ada apa saya dengan Bu Novi? Tidak ada hubungan. Mungkin tadi bertengkar, sekarang memperbaiki. Oh ya, pasti itu sih. Ya selalu Bu Novi kalau ada masuk komunikasi kan selalu restitusi dong. Kan segitiga restitusi dong penyelesaian kita ada segitiga restitusi ya. Ya itu segitiga restitusi penyelesaiannya nanti. Ya nanti kita bahas jangan tanya di sini. Nanti kalau anda tanya di sini nanti gerak-geraknya kemana-mana ya. Nanti saya jelaskan apa itu segitiga restitusi. Nanti waktunya habis. Nah itu mau kakak ngomong. Ya saya mau menjelaskan aja saya ngobrol. Sampai di sini biasanya kan terkait restitusi, paham deh? Bicara restitusi kalau rumah tadi paham deh? Yakin dari sini tak kau nih? Tak kau. Pertanyaan sulit atau mudah, Pak? Sing sulit ya apa-apa. Ini cerdas ya. Kamu bertanya monggo. Apa? Nggih. Nggih monggo. Oh nanti aja. Jelaskan semua dulu. Masuk. Yang ketiga, bersifat tawaran bukan paksaan. Ya. Terus keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Terus restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi bukan hukuman. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Wis salah orang tambah bisa. Nah, sobat ini salah tukang video, tak ingin tambah salah saat ini. Oh belum, dulu ya. Saya dulu seperti itu sekarang seperti itu. Itu jangan. Delapan sekarang sudah fokus pada solusi. Solusi. Sudah mereka lagi kan ya, kami sudah memberikan solusi. Solusi, menyelesaikan masalah. Jadi itu saja ya. Pas mau aja gitu. Tuh ya. Tuh ya. Kalau semua sama-sama kita harus Iya, bertemu. tapi kan itu Bisa dibaca ya. Skip aja ini masih panjang Paknya kurang 10 menit waktunya nanti. Nah kita lanjut ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan? Apa? Itu tadi ya kita itu ingin motivasinya dari dalam bukan dari luar. Kalau peraturan kan kalau kita pakai helm, gue ditilang. Ya. Tapi kalau kita motivasinya dari dalam diri, meskipun belajar di depan rumah, kalau naik motor ya pakai helm. Nah, itu bedanya. Kalau keyakinan itu dari diri sendiri. Keyakinan kelas yaitu sesuatu yang diyakini bersama berasal dari penyatuan pikiran menjadi nilai-nilai kebaikan. Jadi anak-anaknya yang diajak musyawarah ya terkait keyakinan kelasnya, bukan kita yang buat tapi anak-anaknya sendiri. Ketika murid meyakini nilai-nilai tersebut, mereka akan lebih bertanggung jawab. Jadi berasal dari mereka sendiri. Cirinya ya keyakinan kelas itu bersifat abstrak, terus berupa pernyataan universal. Pernyataan dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak boleh ada kata no, dilarang, ojo, raoleh, harus positif. Berarti para anak tidak boleh ada kata no, tidak boleh. Tidak terlalu banyak agar mudah dinajo oke, enggak keyakinan kelas yo, kakek mahmumat. Kepenutan kakek nyimpen nyaur. Baik.
Gitu Pak Yasin. Bukan terus ya. Keyakinan kelas ya, fungsi hukum. Keyakinan kelas juga seperti jangan banyak-banyak. Sesuai kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas dan sekolah berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi yang semua. Woi, itu kan nama Juli ya. Ini ada pertanyaan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, keyakinan kelasnya apa Bruno? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai keyakinan kelasnya apa ini? Apa? Tuh, tidak tahu kok. Menurut Bruno apa? Ayo Bruno, waktu ini kurang 10 menit. Tanggung jawab apa? Oh iya. Kamu mesti bener. Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas apa? Bu Novi. Apa Bu Novi? Menghargai. Hadir di sekolah 15 menit sebelum belajar dimulai. Di sini kita lihat 3 pertanyaan tadi bener bola. Misalnya soalnya itu lihat terus suka nongol. Tanggung jawab, menghormati. Misal, keyakinan kelas yang kita namakan adalah menghormati orang lain, terus berkomitmen. Jadi sebuah disiplin jadi masuk ya. Disiplin, boleh masuk enggak di sini? Iya masuk dulu kalau disiplin. Oke, next. Pinter dong. Ada kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua dilakukan adalah usaha terbaik mendapatkan apa yang diinginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Kebutuhan dasar apa? Pak Yasin tulisan tadi, harta tahta wanita, gitu. Yang pertama bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Terus penguasaan, kebebasan. Ya, setiap orang pasti ingin bebas. Contohnya politik. Juga lugu solusi belum. Mesti ada yang mesti dikancani itu normal karena setiap orang ingin bebas. Bahwa sampai tak panjang ini sampai kosori belum. Lah ini kok, orang ini saja baca dari kesal. Itu normal aja. Terus kesel, nanya, belum taruh kacani ya, jadi kebutuhan dasar manusia. Murid juga sama. Murid manusia kok, nenek muridnya kayak apa? Ada, coba gue ini. Oh kucing, oh ya bener, muridnya tambah 1 ada kucingnya. Kayaknya di sini ada murid satu yang manusia, muridnya berenang. Nah, kita lanjut ke posisi kontrol guru. Ya. Ada penghukum. Penghukum nanti semua seperti apa? Dihukum siapa dulu? Dulu yang suka menghukum siapa dulu? Dulu ya dulu. Sekarang sudah berubah ya. Sebelum CGP dulu seperti itu. Kalau sudah lulus ya insya Allah kita menuju yang positif. Terus membuat rasa bersalah, terus ada teman Budias tadi, terus pemantau, tukang mantau soalnya. Dulu biasanya orang hukumannya tulis ayat. Terus juga ada sebagai manajer. Nanti yang tepat itu yang mana kira-kira? Kita posisi kontrol baru yang paling sesuai itu yang mana? Rahmat di mana? Senti penghukum bersalah teman pemantau manajer. Manajer pintar teman-teman bukan Rahmat. Ya Allah. Padahal kalau tidak sebenarnya Rahmat jawab manajer betul sih. Ayah sih yo jadi manajer ya di sini. Nah
dong, ya. Biasanya kan hotel lalu kamu nungguin buat bisa salah, berkulitnya nerongso yang dulunya masaknya akhirnya malah berubah. Harapannya seperti itu padahal itu kan ambil lagi ke ilusi kontrol tadi itu udah tepat. Terus teman, kemudian ayo saya yang kau kan pelan-pelan. Pelan-pelan ayo jangan. Biasanya itu dia itu soalnya suara. Ya Allah. Terus memantau, dulu memantau itu. Sangat sangat. Jangan ini kerjanya apa? Terus ya, dulu yang memantau itu salah dua atau bersama harus dipantau. Oh masalah tapi jangan diteruskan ya. Besok harus berubah ya dulu ya. Kita sebagai guru itu harus menempatkan kita sebagai manajer. Kita mau isi dulu. Apakah kamu tahu kesalahanmu jangan? Tidak. Gak tahu. Ditanya terus sampai dia mengaku. Terus dia harus diketahui terus ngerti salahnya tapi piye kira-kira sama ngerti salah. Bedanya bagaimana? Seperti itu, ya? Gak tahu lah. Terus gimana kalau suaminya nggak tahu terus pakai? Terus gimana kalau? Ya, kita itu harus sabar itu. Diulang-ulang terus bertanya sampai dia itu memahami. Kita harus belajar. Sabar. Kuncinya adalah satu sabar. Ya, ikhlas, sabar, tidak boleh ngegas, tidak boleh marah-marah, ya. Oke, sepakat deh. Budaya positif. Oh iya, budaya positif. Budaya positif. Udah bujurnya jenengan Pak Yasin. Oh iya. Budaya positif. Gimana nih? Oke, kita lanjut. Nah, ini contohnya ya, percakapan kepada saudara. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu, tidak akan sampai lagi. Kamu kenapa ya senang sekali kehilangan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, nangis. Lagi contohnya misal, bener banget ya. Bener, besok diubah ya. Jangan seperti ini lagi. Apa itu lek rawan jahanam. Aku sing paling karo dhewe hukum. Iki sing rada pembinaan moderat. Nek hukum wis paling enak dhewe. Ya aja diterapin ya. Nggih. Aku kira sama teroris iki piye? Itu kan aku sekarang. Ya. Nah, ini wujud perubahan saya yang pertama karena saya mengarah kepada perubahan yang positif ya, sebenarnya saya matur nggih, kasih nggih. Sebenarnya besok dipanjangkan. Lanjut. Ini menghukum terlambat lagi, telat meneh. Ucap mesti telat. Surat datang banget. Kapan ini surat telat? Ucap. Kenapa? Itu kan hukum. Ayasin ini. Ayasin. Masa isi. Oh? Dulu kan dulu. Sudah berubah ya toh. Kita itu harus berubah. Mantau. Kamu terlambat. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya harus dilakukan? Kalian nyapa? Tulis lembar buku, ngomong dan nulis. Jadi apa? Mantau dulu.
Nah, manajer itu kata-katanya harus beda lagi. Oh, kamu telat ya. Rapopo telat ke rumah. Oh, manusiawi. Sebenarnya apa kok telat? Ditakoni sih. Anu bun, ya udah apa? Itu manajer terus. Terus mau ditakoni kira-kira salahmu apa? Terlambat bun. Harus ngomong besok kamu bisa. Mau nggak memperbaiki kesalahan itu kalau kita jadi manajer itu orang telat angin tuh Tuhan anak sopo jangan seperti itu ya kan kita harus tahu itu oke semangat budaya positif Berarti contoh kamu ya sekarang. iya itu saya kan dulu jangan dicontoh ya yang baru ini kan wujud dari jiwa ini kan tandanya susah ya tenang kalau lah bagaimana sih kamu bro iya pecah kemarin kamu sudah janji kan gak telat kemarin kamu jadi gak terlambat gitu kan gitu iya teman sambil ketawa ketemu sendiri dikatain tentang ini aku resisi lanjut Bella tadi yang benar kita sebagai pengontrol sebagai apa manajer menghukum manajer ngomongnya lagi mau begitu ya apa ya ada orang Belajar itu. oh iya belajar toh maaf sujud kita lanjut kita bahas harus ngerti toh ya wes tahu dong, udah tahu semua dong. Terus itu kita akhiri. Ini terakhir ini segitiga restitusi. Terus nanti dong. Loh, mau segitiga biru gimana? Terus berarti jangan nanti. Nah ini sih. Yang mama mesti paham. Segitiga restitusi. Nah, dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Satu, menstabilkan identitas. Jadi yang punya bocah sing salah itu cuma mau getah. Ngerti? Contoh. Harus dengan dari hati ke hati, betul bro. Kalau sudah anaknya sudah bisa diajak ngobrol ya toh, baru kita masuk tahap selanjutnya validasi tindakan yang salah. Jangan kira-kira tak harus berpura-pura mulai ngomong mang ya toh, kayu syukur mau ubi berpura-pura. Oh bener, oh aja foto. Oh pondok. Oh bukan mikir berarti kayu syukur coba ayah kayu syukur coba bukan ngantuk habis ini bubuk ya asik ini ngantuk terus saja rumahnya masih ke berkata lagi. Alhamdulillah. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, kita kembali lagi keyakinan kelas tadi kan kita buat keyakinan kelas tadi, ya, yang sudah kita sepakati dikembalikan di sini itu segitiga restitusi. Lanjut. Menstabilkan identitas. Ini contoh-contoh apa nih? Kata-katanya ya. Nah, itu ya
ada salah dalam berpuasa itu ada manusia orang pemecah ngomong ada postor hari solusi ya itu namanya mustahil identitas ya kita salah tuh tambah diketak ya kontrol bisa begini sebagai sendiri dipaham kita praktekkan. Terus yang kedua, validasi tindakannya salah. Nah, kita koni perbuatan Mas Dono nih, kamu pasti punya salahnya apa kamu melakukannya? Maukah kamu belajar dari dalam seperti itulah? Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Apa nilai-nilai yang kamu ada seperti itu? Alhamdulillah. Jadi garis diskusi tadi. Belum selesai. Jadi garis diskusi tadi. Pak Rahmat maju. Maju ini. Nah, Pak Rahmat nanti berperan sebagai murid. Siapa tadi yang nakal hadiah? Ayo sini hadiah. Maju ini Mas, Pak Rahmat. Ini Pak Rahmat. Nah. Ini kita mempraktekkan segitiga restitusi. Pak Rahmat tadi sudah paham toh? Oke, Pak Rahmat sekarang jadi gurunya, saya jadi muridnya. Ini untuk tes, nanti harus praktek satu persatu ya. Mulai dari Pak Rahmat, nanti Bu Nopi itu praktekkan. Tadi kan ada 3 tahapan. Tahapannya tadi apa saja? Burano. Jadi 3 itu tadi kan ada 3 tahapan. Tahapan pertama apa tadi? Bukan identitas. Ini ceritanya ini Pak Rahmat. Ini jenenge hadiah. Ini pas pelajaran melayu BBC. Turu di Joko. Ini ceritanya hadiah dipanggil Pak Rahmat. Coba Pak Rahmat mempraktekkan tahap pertama Indonesia tabungan identitas. Ayo ditakoni. Ayo Pak Rahmat, sekarang karena jadi gurunya menstabilkan identitasnya. Ada yang sudah tahu ini. Ayo Pak Rahmat, jangan ketawa-ketawa. Biar temannya nanti paham, nanti bisa dipraktikkan sendiri. Ayo Pak Rahmat, tabungan identitas dulu. Oh jangan dulu. Hadiah saya. Tadi Bapak dapat laporan dari Bu Rino ya, pas kamu di luar. Iya, benar itu hadiah. Iya. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi menurut kamu itu benar apa tidak? Nggak tahu. Ngomong. Kalau pas pelajaran terus di luar, gurunya di dalam itu benar masalah. Ini muridnya agak agak sulit. Terus ganti aja muridnya ganti. Adika. Ini Adika. Hari ya, tadi ini kami pas pelajaran kok keluar. Kenapa? Lo kok tidak tahu?
Sapa nih? Mengalah. Tapi Membuat siswa buat merasa sapa sapa nih? Sampai teman sudah sebagai Betul terlalu dekat dari Pemantau. Iya, yang boleh terus masyarakat kita coba garis institusi. Oke, positif. Kalau tidak ada yang ditanyakan, baik saya tutup. Terima kasih atas semua yang saya akhiri apa benar namanya disentrasi apa diseminasi ini ya dengan bacaan alhamdulillah al-fatihah. Baik, terima kasih telah mengikuti seminasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat saya. Kamera. Selamat siang anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Bagaimana kabarmu? Oke, hari ini kita akan membuat keyakinan bukan peraturan ya. Peraturan ini jangan makan, jangan minum. Nah, itu namanya peraturan. Tapi yang kita bikin nanti adalah keyakinan. Keyakinan itu nanti berasal dari diri kamu. Saya jelaskan dulu ya keyakinannya. Pengertian keyakinan kelas, sesuatu yang diyakini bersama berasal dari pernyataan pikiran itu menjadi nilai-nilai kebaikan dan diturunkan di kelas. Nah, itu namanya keyakinan kelas. Berasal dari pernyataan pikiran. Pikirannya dari mana? Dari pikiran Anda. Keyakinan kelas itu mirip dengan peraturan kelas. Mirip itu bukan berarti sama. Contoh nih, bilang taruh Hugo, mirip toh? Rambutnya kan mirip, potongannya. Tapi berbeda. Dengan adanya keyakinan, kalian akan meyakini dan berusaha bertanggung jawab terhadap nilai yang kalian keyakinan kelas dibuat dengan cara menyepakati. Jadi nanti kita akan buat kesepakatan nilai-nilai yang baik yang diinginkan. Misalnya saling menghargai contohnya apa? Bisa beda-bedakan teman. Oh, kalau teman ini menghargai apa orang? Bukan omongan kalian nih. Aku menang, coba. Aku menang. Dalam pembuatan keyakinan menggunakan kalimat positif karena positif lebih positif. Tidak ada kata jangan makan. Itu namanya kalimat jangan minum. Tidak boleh mainan kapur. Nah, itu juga namanya kalimat kalau kalian positif itu pakailah kapur sesuai kebutuhannya. Jangan makan. Dijadikan positif makanlah pada waktu dan tempat yang sudah disepakati.
Nah, hindari kata dilarang, tidak, jangan. Ya, Tidak. kamu buat keyakinan kelas jangan menggunakan kata-kata ini. Ya, jangan mengejek temannya. Kira-kira jadi positif. Berbicaralah yang baik dengan teman. Seperti dari kata itu. Contoh nilai-nilai yang ini. Nah, ini contohnya keyakinan kelas. Selalu menjaga kebersihan kelas. Saling menghargai dan menghormati. Ini contohnya ya. Nanti kamu buat sendiri. Membudayakan membaca, semangat belajar. Nah, sekarang kamu buat, kamu tulis di sini nanti ditempel di depan. Nah, kasih nama ya. Nah, aku tak tulis aku kok. Menjaga kebersihan kelas. Tangan. Saling menghargai teman dan menghormati teman yang kita cantika. Satu. Buang sampah pada tempatnya. Kebersihan juga ya ini ya. Saling menghargai sesama teman. Nilai apa ini? Saling menghargai berarti Persatuan. Dua. Boleh. Manusiaan. Kemanusiaan boleh. Berbicara dengan teman dengan kata-kata yang baik. Nilai apa? Saling Menghargai. berangkat tepat waktu Riki berarti apa ini? Disiplin. Jebak aku. Disiplin belajar dengan giat penuh. Saling menyayangi teman, gitu. Terus selalu izin ketika keluar, ada. Izin ketika keluar berarti apa yang kita patokan? Santun. Belajar di sekolah dengan baik. Apa ini? Memberi nama. Nama. Terus dan menghargai rukun, menghormati dan mengerjakan PR. Itu. Terus Viven, ayo kita menyayangi kemana aja kamu bilang kalian tempel ya, kamu kasih warna, kamu kasih hiasan.
Sekarang kamu tanda tangani keyakinan yang sudah kamu buat satu-satu. Oke. Nanti kamu ayo kamu usah perlu. Ya no. Benar. Tanda tangan ini ya, enak. Ayo warga. Udah semua? Bisa vlog buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Sari, rekan dari Bapak Agung Eko Saputro di SDN Bukur. Melalui pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Agung kemarin, saya mengetahui tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi yang nantinya bisa saya terapkan di kelas saya. Untuk penyampaian materi yang disampaikan oleh Pak Agung pun juga menarik dan tidak membosankan, sehingga satu jam tidak terasa. Terima kasih, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Evan Dito, bisa dipanggil Dito. Kami dari SDN Bukur. Saya ingin membuat testimoni terkait penyelesaian masalah yang ada dengan menggunakan segitiga restitusi, karena
saya dapat berbicara dengan baik-baik. Saya lebih senang dan tidak tertekan. Saya dapat lebih menyadari kesalahan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.